Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-88 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hudzaifah bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Faqultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku ketika aku menemui zaman tersebut? Zaman di sana banyak di sana duat ala abwabi jahannam yang mereka berpakaian sama dengan pakaian kita, mazharnya sama dengan mazhar kita, berbicara seperti ucapan kita. Tapi dia tahu ini bukan mengajak kepada sunnah, sehingga banyak manusia yang tertipu. Bagaimana seandainya aku menemui zaman yang demikian? Ini adalah pertanyaan yang muwaffaq dari seorang Hudzaifah bin Yaman. Untuk melihat pertanyaan-pertanyaan beliau adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berfaedah. Ciri-cirinya bagaimana? Tapi seandainya saya sudah mengenal ciri-cirinya dan saya tahu ini adalah seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus ana lakukan? Ini yang lebih penting, yaitu mengenal apa yang harus dilakukan ketika menemui fitnah tadi. Qala, maka Nabi SAW memberikan kuncinya, memberikan jalan keluarnya. Dan inilah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, datang dengan petunjuk, datang dengan kebaikan bagi manusia. Tidak ada sebuah masalah, problem kecuali di sana ada jalan keluarnya. Hudzaifah dan juga para sahabat dan juga para salaf dan kaum muslimin yakin bahwasanya di dalam petunjuk Nabi inilah sebaik-baik petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan petunjuk ini bukan dari hawa nafsunya, tapi beliau berbicara dengan wahyu. Allah yang mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang dan apa jalan keluar bagi manusia, mewahyukan kepada beliau tentang perkara ini. Beliau mengatakan kepada Hudzaifah, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Jalan keluarnya, kalau banyak dai-dai yang mengajak kepada jahannam, termasuk di antaranya adalah duat khawarij, yang banyak orang yang tertipu dengan pakaian mereka, dengan jenggot mereka, dengan banyaknya mereka membaca Al-Quran. Taib, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kalau dalam keadaan demikian, maka adalah engkau melazimi jama'atal muslimin, jangan engkau tinggalkan jamaahnya kaum muslimin. Adapun duat tadi, maka mereka mengajak untuk memisahkan diri mereka dari jamaahnya kaum muslimin. Wa imamahum, dan adalah engkau melazimi imamnya kaum muslimin. Kalau di sana ada sebuah baldah, sebuah negara, sebuah negeri, ada imamnya kaum muslimin bersama kaum muslimin, maka ketika terjadi fitnah tadi, jangan engkau keluar dan memberontak kepada penguasa, tapi justru engkau melazimi jamaahnya kaum muslimin dan juga imam mereka. Maksudnya adalah mendengar dan taat kepada penguasa, bukan keluar dan memberontak kepada penguasa. Mendengar dan taat dengan thawabit, aturan yang telah kita ketahui, yaitu mendengar dan taat di dalam kebaikan, mendengar dan taat kepada penguasa di dalam kebaikan. Jangan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh dan apa yang didakwahkan oleh duat ala abwabi jahannam. Tapi ini adalah jalan keluar. Dan jadi dimaksud dengan imam di sini adalah al-imamul a'zam. Ini adalah imam yang besar, yaitu penguasa kaum muslimin. Dan jadi dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaahnya kaum muslimin. Mereka adalah muslimin. Imam yang ma'ruf, yang dikenal oleh kaum muslimin. Seandainya mereka ditanya, "Man imamukum?" maka mereka mengatakan si fulan. Baik yang laki-laki maupun yang wanita, yang kecil maupun yang besar. Siapa pemimpin kamu? Dia mengatakan si fulan. Ini berarti adalah imam yang ma'ruf. Adapun imam yang tidak diketahui kecuali hanya oleh segelintir orang saja, maka ini tidak masuk di dalam imam yang dimaksud. Kemudian syarat yang kedua, imam tersebut adalah imam yang memiliki kudrah. Dia memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan yang dengannya dia bisa mengeluarkan peraturan untuk kaum muslimin yang ada di negerinya. Ketika dia memutuskan si fulan harus dipecat misalnya, si fulan harus diasingkan, si fulan harus dihukum demikian, dia memiliki kekuatan tersebut, maka inilah yang dimaksud dengan imam yang syar'i.
Kemudian di antara syaratnya, imam tersebut adalah imam yang maujud, yaitu imam tersebut ada di permukaan bumi, bukan imam yang dianggap oleh sebagian tapi hakikatnya dia tidak ada. Ini 3 syarat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah di dalam Minhajus Sunnah. Pertama, dia adalah maujud, ada, bukan seperti orang-orang Rafidhah menganggap bahwa Imam Mahdi, imam mereka itu berada di Sirdab. Mereka meyakini itu adalah pemimpin, tapi dia enggak ada wujudnya di permukaan bumi. Ini tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian yang kedua, dia adalah imam yang ma'ruf, diketahui oleh penduduk negeri tersebut. Adapun hanya diketahui oleh 5 orang, 10 orang, diangkat menjadi pemimpin, kemudian menganggap itu imamnya. Tapi ketika kaum muslimin yang lain ditanya, mereka tidak mengetahui, maka ini bukan imam yang dimaksud, bukan imam yang syar'i yang demikian. Dan ini banyak jamaah-jamaah yang mereka mengangkat imam sendiri, berpisah lagi, kemudian masing-masing membuat dan mengangkat imam lagi dan seterusnya. Itu yang mengetahui hanya segelintir orang saja. Kita tidak tahu siapa pemimpin jamaahnya fulan, jamaah fulaniyah yang banyak sekali kita tidak tahu pemimpin mereka. Ini bukan imam yang syar'i. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus memiliki qudrah, ucapannya didengar. Kalau dia mengatakan keputusan demikian, maka itu dengarkan dan dilaksanakan, makin adalah syarat imam yang syar'i. Adapun ya ucapan dia tidak didengar, ucapan dia tidak didengar, bahkan tidak diketahui oleh kaum muslimin, maka ini ya bukan imam yang syar'i. Baik. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Ini menunjukkan tentang fikihnya Hudzaifah bin Yaman. Iya, kalau saat itu memang ada pemimpin dan ada orang-orang yang mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Nah, sekarang kalau keadaannya hancur-hancuran, pemimpin terbunuh misalnya, manusia seperti hewan ternak yang mereka tidak ada penggembalanya, masing-masing membuat jamaah, masing-masing saling berperang satu dengan yang lain, tidak ada imam yang ditaati dan didengar. Sampai ke sana pertanyaan dari Hudzaifah bin Yaman. Apa yang menjadi kemungkinan terjadi, maka beliau tanyakan. Dan sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan tentang bolehnya bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, kalau memang itu bermanfaat. Tapi kalau yang tidak ada manfaatnya, maka ini termasuk ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepantasnya ditanyakan kepada para ulama. Dan sudah berlalu ketika membahas tentang khulasatu ta'zimil ilm, bahwasanya termasuk pengagungan kita terhadap ilmu adalah menjaga di dalam masalah pertanyaan ini. Ya, termasuk di antara apa yang ditanyakan kepada guru, ya sang muallim, maka termasuk pengagungan kita terhadap ilmu adalah menjaga pertanyaannya. Di antara pertanyaan yang tidak sepantasnya adalah bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Sehingga sebagian ulama ketika ditanya, "Syekh, demikian dan demikian," dia bertanya dulu, apakah itu sudah terjadi? Belum. Da'hu hatta yaqa. Dia mengatakan tinggalkan sampai dia terjadi. Kalau sudah terjadi nanti saya jawab. Ini mungkin kita bawa kepada sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya dan bisa dijawab ketika dia sudah ada. Ya, seperti misalnya permasalahan-permasalahan fikih mungkin, Syekh bagaimana kalau kendaraannya demikian, bagaimana dan seterusnya. Mungkin itu bisa diakhirkan sampai itu benar-benar apa? Terjadi. Baik. Sini beliau mengatakan fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana seandainya saat itu tidak ada jamaah, tidak ada kaum muslimin, enggak ada orang-orangnya yang mendengar dan taat kepada imam. Wala imam, dan tidak ada imamnya. Imamnya terbunuh misalnya. Manusia dalam keadaan kacau balau. Masing-masing membuat jamaah, masing-masing menghalalkan darah yang lain. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk yang lain. Apa petunjuk beliau? Nabi mengatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha. Jalan keluarnya adalah ini. Kamu tinggalkan firqah-firqah itu semuanya. Karena masing-masing duat tadi ketika dia berdakwah maka dia menemukan apa? Jamaah. Sehingga ada firqahnya. Ini firqahnya fulan. Kemudian duat yang lain juga demikian, mendapatkan jamaah dan mendapatkan pengikutnya, dan dai-nya juga masih mengajak. Sementara kita mau bergabung dengan imamnya kaum muslimin tidak ada. Maka jalan keluarnya adalah tinggalkan seluruh aliran tadi. Dan ini adalah bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya sama saja kita mengikuti aliran itu atau aliran yang lain. Silahkan engkau mengikuti aliran mana saja, karena semuanya akan menyampaikan kita ke dalam surga. Ini adalah ucapan orang yang bingung tadi. Jadi sebagian orang
Karena dalam keadaan bingung, dia mengatakan semuanya adalah benar. Ini mengajak, ini mengajak, ini mengajak. Akhirnya dia bingung, kemudian mengatakan apa? Semuanya adalah benar. Nabi mengatakan fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Enggak boleh kita mengikuti satu pun dari firqah-firqah tadi. I'tazil. Jangan mengikuti dan mengijabai imamnya atau bergabung dengan jamaah tadi. Enggak boleh, karena itu adalah aliran-aliran yang sesat, yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau sampai kita mengikuti aliran-aliran tadi, maka kita akan dijerumuskan ke dalam jahannam. Ya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.